Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 4 kelas B Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2020. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi manusia dan anatomi fisiologi payudara wanita. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Terdapat sejumlah organ reproduksi wanita berbeda dengan laki-laki. Fungsi reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Sistem reproduksi wanita akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba falopi. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Pada bagian luar terdapat mons pubis atau mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, dan perineum. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah gambaran dari alat reproduksi wanita bagian luar. Nih, ada mons pubis, dua labia, labia mayora dan minora, klitoris, himen, vestibulum, dan perineum. Jadi kurang lebih seperti ini ya gambaran alat reproduksi wanita bagian luar. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, yuk simak penjelasan dari kami. Oke, yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, yaitu bagian yang menonjol atau bantalan yang berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simfisis pubis. Setelah pubertas, kulit dari mons veneris tertutup oleh rambut-rambut. Mons veneris sendiri berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran dan selain itu untuk estetika. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris, berbentuk lonjong dan menonjol, berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah dan belakang. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum atau pemisah anus dengan vulva. Di labia mayora ini terdapat dua bagian, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar sendiri tertutup rambut, yang merupakan kelanjutan dari rambut dari mons veneris. Sedangkan bagian dalam tanpa rambut, merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau jaringan lemak. Berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Yang berikutnya ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan di bagian dalam bibir besar, tanpa rambut di bagian atas klitoris. Bibir kecil bertemu membentuk prepusium clitoridis dan di bagian bawahnya bertemu membentuk frenulum clitoridis. Bibir kecil ini mengelilingi orifisium vagina. Fungsi dari labia minora yaitu bertindak sebagai pelindung bagi saluran dari serangan bakteri. Yang berikutnya ada klitoris. Klitoris merupakan sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki, mengandung banyak urat-urat saraf sensoris dan pembuluh-pembuluh darah sehingga sangat peka. Letaknya anterior dalam vestibula, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang berikutnya ada himen atau selaput darah. Jaringan ini menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran atau lendir yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Fungsi himen yaitu memungkinkan darah menstruasi pada wanita dan cairan tubuh lainnya keluar melalui ilalang vagina, dan juga fungsi lain dari himen yaitu untuk menyaring kotoran agar tidak masuk dalam vagina. Yang berikutnya ada vestibulum. Vestibulum merupakan alat reproduksi bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil, bagian atas klitoris. Bagian belakang atau bawah pertemuan kedua bibir kecil. Pada vestibulum terdapat muara uretra, dua lubang saluran kelenjar Bartolini, dan dua lubang saluran Skinner. Vestibulum berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Yang berikutnya ada perineum. Perineum terletak di selang vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih 4 cm. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar atau buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari alat reproduksi wanita bagian luar beserta fungsinya. Sekarang kita akan membahas alat reproduksi
reproduksi wanita bagian dalam. Yuk simak penjelasan dari kami. Nah, bisa dilihat ini ada gambar alat reproduksi wanita bagian dalam nih teman-teman. Bisa dilihat ada vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Oke, yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang bagian kedua ada rahim atau biasa disebut dengan uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Fungsi uterus sendiri yaitu berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium atau biasa yang disebut dengan indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa kita sebut dengan sel telur. Oke, yang terakhir ada tuba falopi atau biasa yang kita sebut dengan oviduk. Oviduk ini memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba falopi loh. Kemudian, telur yang sudah dibuahi dipindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sekilas penjelasan dari anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revi Rosolan. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi payudara wanita. Payudara pada wanita merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu yang fungsi utamanya untuk menyusui. Kebanyakan payudara wanita tidak simetris dari segi ukuran maupun letaknya. Struktur anatomi payudara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, yakni anatomi luar payudara. Sementara bagian yang menyusun payudara terletak di bagian dalam dan disebut anatomi payudara bagian dalam. Bisa dilihat ya teman-teman, di sebelah ini merupakan gambar dari struktur bagian payudara wanita. Di sini ada dinding torak, otot dada, lobus, puting susu, areola, saluran susu, jaringan adiposa, dan kulit. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa struktur anatomi payudara bagian luar. Yang pertama, ada korpus atau badan payudara. Yang dimaksud korpus di sini adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua, ada areola. Areola ini merupakan bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Nah, kelenjar sebasia di areola ini berfungsi sebagai pelumas pelindung bagian areola dan puting susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Di bagian dalam areola terdapat saluran-saluran yang melebar yang disebut sinus lactiferus. Sinus ini yang bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara selama masa menyusui sampai akhirnya dikeluarkan untuk si bayi. Sel yang berperan dalam pergerakan areola selama masa menyusui disebut sel miofilial. Gunanya untuk mendorong keluarnya air susu. Yang ketiga ada puting susu atau sering disebut dengan papila. Puting susu dan areola tadi adalah area payudara yang paling gelap. Puting ini terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat-serat polos. Berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Nah, selama masa pubertas anak perempuan, pigmen yang berada di puting susu dan areola akan meningkat sehingga warnanya jadi lebih gelap dan membuat puting susu semakin menonjol.
Nah, selanjutnya ini ada juga beberapa struktur anatomi payudara bagian dalam nih teman-teman. Yang pertama di sini ada jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau yang biasanya disebut jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara saja, tetapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada payudara wanita, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya. Jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Yang kedua adalah lobus dan saluran susu. Lobulus merupakan kelenjar susu, di mana salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil produksi susu. Lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12-20 lobus. Lobus dan lobulus dihubungkan dengan saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Yang ketiga, pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Pembuluh darah dan kelenjar getah bening juga merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, pada payudara juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah, terutama pada ibu hamil dan menyusui. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara. Kemudian pembuluh darah di payudara bertugas untuk memasok nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. Sementara getah bening adalah cairan yang mengalir melalui jaringan yang disebut sistem limfatik dan membawa sel-sel tadi yang membantu tubuh untuk melawan infeksi. Saluran getah bening mengarah ke kelenjar getah bening yang berukuran kecil yang merupakan bagian dari sistem limfatik. Kelenjar getah bening terletak di beberapa bagian tubuh seperti di ketiak, dada, rongga perut, dan di atas tulang selangkang. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria merupakan sistem biologis terdiri dari sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan eksternal. Organ internal, uretra, saluran yang membawa sperma ke seluruh tubuh. Van deferens, saluran yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra. Epididymis, tempat menyimpan sperma. Kelenjar prostat, berfungsi memberi cairan tambahan untuk proses ejakulasi, menjaga sperma agar tetap sehat. Yang kedua adalah organ eksternal. Yang pertama, struktum, merupakan kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis, bertugas untuk mengontrol suhu testis. Yang kedua, testis, merupakan saluran-saluran meleliti yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubulus seminiferus. Yang ketiga, penis, memiliki 3 silinder jaringan erektil berasal dari vena dan kapiler. Yang pertama itu 2 buah korpus cavernosum dan penis pada bagian dorsal. Yang kedua, 1 buah korpus caversum dan dari uretra atau biasa disebut dengan korpus spongiosum. Fisiologi hormon seks pria. Hormon seks pria yang utama adalah testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig di dalam tubulus seminiferus testis. Di samping itu, testis juga menghasilkan estrogen yang diproduksi oleh sel Sertoli di dalam tubulus seminiferus. Selain mengontrol proses spermatogenesis, testosteron berfungsi dalam karakteristik seks sekunder seperti genitalia eksterna, yaitu penis menjadi memanjang dan melebar, struktum menjadi gelap dan terlipat. Yang kedua, genitalia interna, yaitu kelenjar aksesoris membesar dan mengeluarkan sekret. Yang ketiga, suara,
laring membesar, pita suara memanjang dan menebal, suara berat. Yang keempat, pertumbuhan rambut, yaitu muncul janggut, garis rambut kepala mundur, tubuh rambut bagian tertentu. Yang kelima, mental, yaitu tertarik pada lawan jenis. Yang keenam, konfirmasi tubuh, yaitu bahu melebar dan otot membesar. Yang ketujuh, sekresi sel sebasea, yaitu mengentel dan meningkat atau berjerawat. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Semoga penjelasan kami tadi dapat membantu kalian dalam belajar tentang sistem reproduksi manusia. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar!